guys, kami dari kelompok Yes Girl. Dan pada kali ini kami sedang berada di Keraton Kasunan Surakarta. Dan pada kali ini kami akan mengupas tuntas tentang apa nih kak? Mengupas tuntas tentang apa sih itu rumah joglo? Menarik nih. Jadi rumah joglo berasal dari kata Tanjung Loro. Tanjung Loro memiliki arti dua gunung. Masyarakat pada zaman dahulu menjadikan rumah joglo sebagai simbol dari status sosial dan finansial yang dimiliki oleh mereka. Beberapa rumah adat joglo yang berasal dari Jawa Tengah adalah Tanjung P, rumah kampung, dan juga rumah Tanjung. Seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang rumah joglo bisa dibangun oleh siapa saja. Dan biasanya rumah joglo digunakan sebagai gedung pemerintah dan juga perkantoran. Nah, rumah joglo pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendopo atau bagian depan, peringgitan atau bagian tengah, dan dalam atau ruang utama. Setiap bagian dari rumah joglo memiliki prinsip hierarki atau tingkatan dalam struktur rumah yang unik. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari rumah joglo. Yang pertama ada pendopo. Pendopo ini biasanya berada di depan rumah, yang berarti bahwa orang Jawa memiliki sifat yang terbuka dan ramah. Kemudian yang kedua adalah peringgitan. Setelah pendopo, terdapat bagian peringgitan atau bagian tengah yang terletak antara pendopo dan rumah dalam atau omah jero. Pada bagian peringgitan ini biasanya berupa lorong yang digunakan untuk jalan masuk. Yang ketiga adalah dalam atau ruang utama. Pada bagian utama rumah terdapat 3 bilik kamar saja. Yang pertama digunakan sebagai kamar khusus untuk perempuan dan yang kedua sebagai kamar laki-laki. Sedangkan yang ketiga dikosongkan saja karena untuk menyimpan pusaka serta tempat pemujaan Dewi Sri atau Dewi Padi. Kamar kosong tersebut disebut dengan kerobongan dan dianggap sebagai tempat paling sakral dalam rumah. Rumah adat joglo juga mempunyai teras tanpa sekat yang cukup luas. Teras tanpa sekat ini juga memiliki filosofi sebagai sarana membangun silaturahim dengan tetangga sekitar demi menciptakan kehidupan sosial yang baik. Filosofi unik ini juga terdapat pada bagian pintu rumah adat joglo. Pintu pada rumah joglo biasanya terletak di tengah ruangan. Dikatakan ini sebagai simbol keharmonisan dan keterbukaan antar pemilik rumah. Di sekeliling rumah joglo biasanya terdapat pagar yang terbuat dari tanaman pardu. Pagar ini pun tingginya tidak lebih dari 1 meter. Filosofinya karena agar interaksi antar tetangga menjadi lebih mudah dan nyaman. Terakhir nih guys, rumah adat joglo biasanya menggambarkan status sosial pemiliknya. Karena biaya pembuatan rumah joglo sendiri pun sangatlah mahal dan hanya masyarakat menengah ke atas yang memiliki rumah joglo. Halo semuanya, kami dari kelompok Yes Girl. Saya Anggita, Saya Ayu, saya Risa, saya Kesha, saya Cinta. Saya Zahra. dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Yes Girl. Jaya. Meliput-meliput maaf.